Di Amerika Serikat, di tengah persiapan untuk pemilihan Kongres Amerika Serikat, saat ini sedang terjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Donald Trump pada dasarnya sedang menulis ulang undang-undang pemilu dan mengubah batas-batas daerah pemilihan sedemikian rupa, sehingga negara bagian yang secara tradisional memilih Partai Demokrat, sekarang akan memilih Partai Republik. Perubahan peta pemilihan seperti ini pada akhirnya akan menyebabkan kemenangan Partai Republik, bahkan jika jumlah suara yang lebih banyak diberikan kepada Partai Demokrat. Dan seluruh paradoksnya adalah bahwa Trump pada dasarnya tidak melanggar hukum maupun konstitusi, karena di keduanya ada celah. Dalam sistem politik Amerika, ada suatu fenomena tertentu. Sebuah partai bisa mendapatkan mayoritas suara pemilih di sebuah negara bagian, tetapi pada akhirnya kalah dalam pemilihan legislatif. Ini adalah hasil dari gerrymandering, yaitu proses manipulasi batas-batas daerah pemilihan. Dan pada Mei 2026, proses ini di Amerika mencapai puncaknya, karena negara-negara bagian menyelesaikan penggambaran ulang peta sebelum pemilu paruh waktu Kongres. Dan dalam episode ini, saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana Partai Republik menggunakan kendali atas negara bagian untuk memastikan kemenangan pendukung Donald Trump. Saya akan menjelaskan apa artinya ini. Ini adalah penggambaran ulang batas distrik. Mengapa hal ini memengaruhi pemilu dan mengapa? Di suatu negara bagian, Partai Demokrat mungkin mendapatkan mayoritas suara, tetapi pada akhirnya negara bagian itu akan diwakili lebih banyak oleh Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat. Secara umum, sekilas ini terdengar membingungkan dan rumit, padahal sebenarnya semuanya sederhana. Sekarang kita akan jelaskan satu persatu. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini. Beri suka pada episode ini dan tulis komentar apa saja di bawah video, saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Selain itu, jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru secara langsung begitu kami menerimanya. Jadi, mari kita bahas dulu peristiwa-peristiwa kunci beberapa hari terakhir yang akan menjadi dasar kita. Pertama, fakta-faktanya, baru kemudian analisisnya. Jadi, jangan langsung khawatir. Yang pertama adalah keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 29 April 2026 dalam kasus Louisiana melawan Keles. Pengadilan mempertimbangkan apakah peta distrik Louisiana bersifat diskriminatif terhadap penduduk kulit hitam. Akhirnya, pada 29 April, pengadilan mengesahkan peta yang dibuat oleh mayoritas Partai Republik. Keputusan ini menegaskan doktrin bahwa gerrymandering politik, yaitu perlindungan kepentingan partai, diperbolehkan, bahkan jika itu secara tidak langsung terlibat. Akhirnya, akibat keputusan pengadilan ini, di Louisiana dari 6 distrik, hanya 1 yang dijamin tetap milik Partai Demokrat, meskipun mereka, yaitu Partai Demokrat, merupakan 30% dari pemilih di negara bagian ini. Secara teknis, hal ini menyebabkan jumlah Demokrat di negara bagian itu tidak lagi terlalu penting, karena peta telah diatur sedemikian rupa sehingga Partai Republik tetap akan menang. Itu murni secara teknis. Jadi, bagaimana semua ini bekerja? Ada 2 metode yang bisa digunakan untuk memanipulasi peta daerah pemilihan, dan semua ini berkaitan dengan gerrymandering. Di satu sisi ada cracking, di sisi lain ada packing. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa artinya semua itu. Agar kalian memahami proses rumit ini, saya akan memberikan contoh sederhana supaya kurang lebih bisa dimengerti. Bayangkan kalian sedang ikut lomba lari, maraton. Kalian berlari paling cepat, para pendukung kalian bersorak paling keras di tribun. Kalian mendapat dukungan paling banyak, jelas-jelas kalian unggul jauh di depan, tapi pada akhirnya wasit berkata, yang menang adalah orang lain. Kalian pasti bertanya, kenapa? Karena sebelum lomba dimulai, wasit itu sengaja memindahkan garis finish khusus untuk lawan kalian. Artinya, dia membuat kemenangan jadi lebih mungkin untuk lawan kalian. Aturan permainan tiba-tiba berubah, tapi kalian belum mengetahuinya. Jadi kalian berpikir, lombanya biasa saja, ada dukungan, aku yang terbaik, tapi yang menang justru orang lain, itu kalian. Sekali lagi, terdengar absurd, tapi akan saya jelaskan kenapa begitu. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana ini bekerja di Amerika Serikat dengan contoh dari distrik-distrik ini. Misalkan, kalian punya negara bagian di mana 60% memilih merah, yaitu Partai Republik, dan 40% memilih biru, yaitu Partai Demokrat. Kalian paham bahwa secara keseluruhan di negara bagian itu perbandingannya 60-40. Dan kita harus membagi semua pemilih ini ke dalam 5 distrik.
Pilihan pertama, bagaimana cara melakukannya? Di setiap distrik proporsinya tetap sama, jadi perbandingan 60:40 ini sama di setiap distrik. Pada akhirnya kita mendapatkan 3 kursi merah, yaitu 3 kursi di Dewan Perwakilan untuk Partai Republik, dan 2 untuk biru, yaitu Demokrat. Semuanya pada dasarnya adil. Dan di sini perlu melakukan kampanye meyakinkan kembali para pemilih agar dinamika ini berubah. Misalnya ada 2 untuk Partai Republik, 3 untuk Demokrat. Tapi ada juga pilihan kedua. Inilah yang disebut gerrymandering melalui pengemasan atau packing. Bagaimana cara melakukannya? Disinilah keajaiban dimulai. Inilah yang sedang dilakukan oleh Donald Trump sekarang. Jadi, kita mengumpulkan semua pemilih biru dan memasukkan mereka ke dalam satu distrik. Di sana mereka menang dengan hasil 99%. Anda mendapatkan distrik di mana bukan 40% yang biru, tapi hampir 100%. Berita bagus kan? Tapi ternyata tidak. Karena di 4 distrik yang tersisa, jumlah merah menjadi sedikit lebih banyak. Dan mereka merebut keempat kursi itu dengan 55%. Artinya, sedikit lebih dari setengah, tapi tetap saja mereka menang. Di Amerika, ada praktik di mana dari setiap negara bagian dipilih sejumlah perwakilan tertentu untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Kongres As Serikat. Dan biasanya, jumlah itu sama dengan jumlah pemilih. Setiap distrik menentukan siapa yang akan mereka calonkan sebagai perwakilan mereka di Kongres Amerika Serikat. Pada akhirnya, di mana ada 3 distrik untuk kubu merah dan 2 distrik untuk kubu biru, sekarang biru memiliki 40% dukungan. Secara prinsip, di tingkat negara bagian tetap sama, tapi sekarang mereka hanya mendapatkan 1 kursi di parlemen dari 5 kursi yang tersedia. Voila, hasilnya jadi 4-1 kemenangan untuk merah, padahal sebelumnya 3-2. Ada satu skema lagi, ini justru sebaliknya, yaitu mengaburkan batas atau disebut cracking. Kita ambil negara bagian yang sama, 5 distrik yang sama, dan pembagian suara yang sama, 60:40. Lalu kita ambil wilayah tempat tinggal kelompok biru, yaitu pendukung Demokrat, dan membagi distrik itu menjadi 4 bagian. Setiap bagian itu kita gabungkan dengan wilayah pedesaan yang luas, tempat tinggal kelompok merah, yaitu pendukung Partai Republik. Akhirnya, kelompok biru dikelilingi di mana-mana. Ternyata yang awalnya ada 5 distrik, sekarang menjadi 4, dan mereka jadi minoritas. Dan sekarang mereka tidak mendapat kursi sama sekali. Artinya, Demokrat di negara bagian ini, ya, mereka ada di sana, mereka akan memilih, tapi mereka tidak akan menang, tidak ada kursi. Jadi, tadinya ada 5 kursi dari negara bagian, sekarang jadi 4, tapi semuanya sudah pasti dikuasai oleh kelompok merah. Dan intinya adalah, ini bukan sekedar teori. Ini benar-benar berita nyata dari Texas dan Florida. Sekarang saya akan jelaskan kenyataannya. Setelah sensus penduduk, Texas mendapatkan kursi tambahan di parlemen. Di Kongres. Partai Republik yang mengendalikan badan legislatif negara bagian itu menggambar ulang peta daerah pemilihan sehingga jumlah distrik merah meningkat dari 22 menjadi 25. Dan itu perlu diingat, berarti 3 kursi tambahan di Kongres. Di pinggiran Dallas dan Houston, batas-batas distrik digambar dengan pola zigzag seperti itu untuk memisahkan kawasan liberal dari komunitas etnis yang tumbuh pesat. Contoh lain. Pada bulan April 2026, peta baru yang diperbarui oleh Gubernur Florida Ron DeSantis mulai berlaku. Sebaliknya, distrik pemilihan kelima yang secara historis memungkinkan minoritas memilih kandidat mereka sendiri justru dihapuskan. Dan analisis para ahli menunjukkan bahwa perubahan ini memberikan tambahan 4 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat untuk Partai Republik tanpa mengubah preferensi pemilih itu sendiri. Jadi, sekali lagi, tidak ada yang benar-benar berubah dalam pikiran orang Amerika. Yang berubah adalah peta. Secara manipulatif dan teknis, tiba-tiba saja ada tambahan 4 kursi di Kongres. Jadi tidak perlu meyakinkan siapapun untuk memilih secara berbeda. Tidak perlu melakukan kampanye atau semacamnya. Tidak perlu. Begitu saja. Partai Republik secara otomatis mendapatkan tambahan 4 kursi di Kongres, bahkan jika dinamika elektoral saat ini tetap sama. Bagaimana hal ini secara praktis membantu Partai Republik dalam pemilu? Di sini faktor geografis sangat berperan. Pendukung Partai Demokrat terkonsentrasi di kota-kota. Hal ini memudahkan pengelompokan mereka ke dalam distrik. Sementara itu, pendukung Trump tinggal tersebar, sehingga memudahkan penguasaan distrik pedesaan.
Selain itu, di 28 dari 50 negara bagian, kedua majelis legislatif dikendalikan oleh Partai Republik. Dan justru orang-orang inilah yang melakukan sensus penduduk. Orang-orang inilah yang membuat peta pemilihan. Selain itu, Donald Trump selama masa jabatannya telah menunjuk 234 hakim federal. Jaringan pengadilan ini saat ini menolak gugatan dari Partai Demokrat dengan mengklasifikasikan penggambaran ulang distrik ini sebagai perjuangan politik yang sah. Dan sekarang, inilah paradoks utamanya. Menurut perhitungan saat ini, Partai Republik bisa mendapatkan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat meskipun dukungan nasional mereka 4% lebih rendah dibandingkan Partai Demokrat. Sekali lagi, mereka bisa saja benar-benar mendapatkan suara yang lebih sedikit secara total dalam pemilu. Namun, mereka tetap akan mendapatkan lebih banyak kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menciptakan situasi di mana agenda legislatif sepenuhnya akan dikendalikan oleh para pendukung Donald Trump. Pendanaan program-program federal akan ditinjau ulang demi kepentingan negara-negara bagian merah ini. Dan apa masalahnya? Mengubah sistem ini secara sah hampir tidak mungkin. Sampai sensus berikutnya pada tahun 2030. Jadi mereka juga akan baik-baik saja dalam pemilihan presiden berikutnya. Dan seluruh masalah bagi Demokrat adalah bahwa gerrymandering bukanlah pelanggaran hukum. Ini hanyalah pemanfaatan atau seperti yang mereka katakan, penyalahgunaan sistem. Pada dasarnya, ini adalah memanfaatkan hukum untuk keuntungan sendiri. Model matematika dan kontrol atas parlemen lokal memungkinkan Partai Republik menetralkan perubahan demografis di negara ini karena jumlah penduduk kota memang meningkat dan biasanya mereka memilih Partai Demokrat. Dan proporsi kelompok minoritas juga berubah, yang omong-omong biasanya juga memilih Partai Demokrat. Dengan demikian, hasil pemilu di bulan November sebagian besar sudah ditentukan pada bulan April saat penandatanganan peta distrik yang baru ini. Jadi saya harap kita sudah sedikit memahami. Dan ke depannya pasti akan ada berita-berita tentang topik ini. Ketika Anda melihatnya, Anda sudah akan mengerti tentang apa yang sedang dibicarakan. Saya cukup sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Berikan like untuk episode ini, dan teman-teman jika kalian ingin mendukung kerja channel YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Kalian bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar kalian. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa.